Kita mulai ya Bapak Ibu acaranya karena memang sudah jam 14.01. Jelas terdengar suara saya Bapak Ibu? Jelas Bu. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Bapak Ibu kabarnya siang ini? Baik Bu Sarah. Pada kesempatan ini kita sebelum memulai webinar kita, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya pada siang hari ini sehingga kita dapat melaksanakan dan ikut serta dalam webinar begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau nanti di siang ini. Boleh silahkan. Oh, ini masih belum panas kayaknya Bapak Ibunya ya, atau memang karena cuacanya di sini tepatnya di Dharmasraya begitu ya, di Tiumang panas jadi barangkali ngantuk begitu ya. Dari SMA Tiumang, oh oke, SMA Tiumang. Ada dari luar SMA Tiumang barangkali Bapak Ibu? Oke, SMA Tiumang. Oke. Ada kita punya Ibu Sinta Miswari, silahkan Ibu. Dari mana ini? Oh, angkat tangan. Mohon maaf Ibu Sarah lagi mute. Oke, terima kasih banyak Bu Rizka. Aduh, ngantuk juga saya kayaknya ya. Oke. Baik, sebelum masuk gitu ya Bu ya, ini terlalu bersemangat Bu Rizka. Sebelum masuk ke materi, barangkali akan diberikan informasi sedikit mengenai kombinasi begitu ya Bapak Ibu. Kombinasi ini sendiri komunitas belajar dan berbagi gitu, Esmansati, berarti SMA Negeri 1 Tiumang. Kami berada di Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Barangkali ada yang jauh begitu ya. Nah, untuk kali ini kita sebenarnya masih beradaptasi begitu Bapak Ibu. Selama ada PMM ini kan kita dituntut untuk aktif sharing begitu ya. Jadi kita mengadakan webinar bertema KSE atau kompetensi sosial emosional begitu dalam pembelajaran. Nah, karena sama barangkali kalau bagi kami sendiri di Tiumang itu lumayan baru karena kita melaksanakan kurikulum Merdeka itu baru 2 tahun begitu. Nah, mungkin dari sekolah lain sudah lama melaksanakannya. Barangkali nanti kita bisa sharing-sharing di webinar ini Bapak Ibu. Baik, mungkin langsung aja kali ya, gimana sih sebenarnya pembelajaran KSE ini begitu. Jadi sosial emosional yang seperti apa sih yang mau dilakukan gitu ya di dalam pembelajaran yang dimaksud kayak apa. Nah, sebelum kita mulai ke narasumber kita, diperkenalkan sedikit ya, Bu Rizka ini Rizka Nabila, guru fisika dari SMA Negeri 1 Tiumang ya. Ini guru luar biasa karena memang sering berbagi tentang keterampilan atau kompetensi sosial emosional dan beliau sendiri sudah menerapkan seperti itu ya, baik itu di lingkungan kerja ya, sharing kepada sesama guru, bahkan barangkali sudah melibatkan anak begitu ya di lingkungan sekolah. Nah, langsung saja Bu Rizka, waktu dan layar dipersilakan.
Baik Bu Sarah, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau cek suara dulu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Bu dengan jelas. Oke, Ibu Sarah, saya izin share screen ya Bu. Bu, silakan. Sudah terlihatkah Ibu Sarah? Saya izin bantu periksa. Iya, sudah Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya merasa sangat bahagia sekali ya pada siang yang di sini cerah, di Damasraya lagi cerah. Nah, itu berkesempatan untuk berada di dalam ruang meet bersama Bapak Ibu guru hebat lainnya. Nah, tema kita kali ini adalah pembelajaran sosial emosional, yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebelumnya saya garis bawahi, di sini saya lebih kepada sharing gitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa menceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu menerapkannya di dalam kelas. Mungkin bisa jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah menerapkannya namun belum tahu kalau itu yang namanya pembelajaran sosial emosional. Jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita di sini hanya sharing. Nanti kalau misalnya ada tambahan ataupun tanggapan itu nanti saya siap untuk menampungnya begitu Bapak Ibu. Oke, kita mulai Bapak Ibu seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sarah tadi. Saya Rizka Nabila, guru fisika dari SMA Negeri 1 Tiumang. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin keep in touch atau misalnya berinteraksi langsung dengan saya, itu bisa mampir ke Instagram saya di @reanabila. Bapak Ibu juga mungkin bisa saling berbagi inspirasi kita ya Bapak Ibu tentang penerapan pembelajaran di dalam kelas misalnya. Entah itu ada event-event kependidikan lainnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa bantu kabari saya, silahkan di tag @reanabila. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya nih Bapak Ibu. Saya silahkan di kolom chat ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pilih satu warna. Hari ini hatiku berwarna, ayo saya tunggu. Warna apa ya hati Bapak Ibu pada hari ini? Oke, sudah ada merah menyala. Saya minta juga dong alasannya kenapa memilih merah menyala. Karena apa? Pak Niko hijau. Oke, Pak Niko, kenapa hijau Pak Niko? Bapak Ibu yang lain gimana ini? Atau sedang berpelangi-pelangi hatinya sehingga bingung memilih warna? Pink Ibu lagi berbunga-bunga. Masya Allah Ibu Yati sedang berbunga-bunga. Ibu Erma juga sedang pink ini apakah berbunga-bunga ini Bu? Atau sedang merona? Izin jawab Bu Rizka. Oke, silahkan Ibu Erma. Alasan saya ngambil warna pink adalah betul kata Bu Rizka karena senang sekarang, sedang senang karena guru-guru di SMA Tiumang antusias sekali untuk mengikuti webinar kita hari ini dan ada juga Bapak Ibu guru yang lain mengikuti webinar kegiatan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan sampai selesai webinar kita warnanya tetap pink gitu Bu Rizka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Erma untuk sharingnya. Ada Ibu Yuni, ungu sedang romantis Bu. Oke. Bapak Ibu guru lain yang mau open mic silahkan. Saya berikan kesempatan. Ibu Deswita, selamat datang Ibu. Sedang merasa berwarna apa hari ini Ibu? Nah, saya lihat ada banyak warna ya, tapi alhamdulillah warnanya
Yang dirasakan hari ini itu lebih ke merah, ungu, pink, jadi lebih banyak ke warna dasar merah ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apapun yang Bapak Ibu rasakan pada hari ini itu sangat baik, tidak ada yang salah dengan semua warna itu. Sebelum kita mulai, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk bisa fokus, kita relaksasi dulu. Nah, silahkan dipersiapkan dirinya, duduk yang nyaman. Kalau seandainya menggunakan jam tangan atau sesuatu yang terasa sesak, boleh dilepaskan dulu. Nah, atau misalnya kacamata, cari posisi yang paling nyaman. Saya minta komentarnya dulu dong, sudah siap atau belum? Oke, silakan dipejamkan matanya, fokus kepada nafas. Rasakan udara masuk ke dalam hidungnya, bagaimana apapun itu aromanya, apapun yang terasa, ketika kita menghirup bagaimana bunyinya yang ada, lalu dihembuskan Bapak Ibu. Tarik nafas, hembuskan. Fokus pada nafas, hembuskan. Sekarang saya akan pandu Bapak Ibu semua untuk melepaskan semua ketegangan yang ada pada tubuh Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan sekarang ini. Kita mulai dari kepala. Apapun yang terasa di kepala, itu sempurna. Entah itu rasa gatal, panas, dan semua ketegangan yang ada di kepala Bapak Ibu. Rasakan kulit kepalanya meregang. Fokus pada kepala, hilangkan semua kerutan di dahinya. Angkat semua beban yang ada pada kepala. Selanjutnya, fokus pada bahu Bapak Ibu. Rasakan semua yang terasa. Itu coba. Lepaskan semua ketegangan yang terasa. Dan semua rasa-rasa lelah. Badan dan perut Bapak Ibu semua. Apapun yang dirasakan pada kita, semua. Lepaskan semua ketegangan, lepaskan semua rasa lelah, rasa capek yang Bapak Ibu rasakan. Fokuskan saja perut dan rasakan kaki Bapak Ibu semakin lama semakin rileks. Semakin lama rasa pegal-pegal, rasa capek, kaki yang tercengkram di dalam sepatu perlahan menghilang. Makan semua tengahnya perlahan terangkat. Fokus pada nafasnya. Rasakan setiap udara yang masuk mengisi paru-paru Bapak Ibu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Saya akan menghitung mundur 1 sampai 5. Semakin lama Bapak Ibu merasa semakin rileks, dan semakin rileks. Badan Bapak Ibu terasa semakin nyaman, dan setelah ini Bapak Ibu akan merasa sangat sehat, sangat bugar, dan sangat bersemangat. Persiapkan diri Bapak Ibu untuk segera membuka mata. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, saya minta komentarnya dong Bapak Ibu, apa yang dirasakan setelah relaksasi kita tadi?
Ayo boleh di kolom chat, boleh. Mau open mic juga silahkan Bapak Ibu. Apa yang dirasakan? Oke, Ibu Nur Halimah, silakan Bu Nur Halimah. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu Rizka Nabila. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu Iman. Oke. Setelah saya melakukan mindfulness, itu saya lebih merasa nyaman, saya jadi bersemangat dan berkonsentrasi untuk mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Rizka telah memberikan refleksi yang terbaik bagi saya di siang ini. Jadi saya bisa lebih aktif nanti dalam kombinasi ini. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama Bu Ima. Alhamdulillah terasa ya Bu. Sekarang warnanya masih apa nih Bu Ima? Masih tetap merah? Karena kalau merah menyala itu tandanya saya semangatnya full ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain apa yang dirasakan? Ayo kita lihat di kolom komentar. Oh, kata Bu Erma tenang dan nyaman. Bapak Ibu yang lain gimana nih? Apa yang dirasakan? Oke, Ibu Reviza, silakan Ibu. Boleh Ibu, silakan open mic Ibu. Oke, sepertinya sedang entah ini kepencet mungkin ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Harapan saya setelah Bapak Ibu telah tahu apa yang dirasakan hari ini dan kita juga sudah relaksasi bersama-sama, harapan saya semua pikiran yang berada di luar kegiatan kita pada hari ini itu dia bisa tenang sejenak untuk kemudian nanti setelah ini kembali mengambil fokus dari Bapak Ibu semua. Baiklah, kali ini kita akan masuk kepada topik webinar kita pada hari ini, yaitu apa itu pembelajaran sosial emosional, 5 kompetensi sosial emosional, dan bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelum ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu pembelajaran sosial emosional? Boleh saya minta pemahaman yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya? Silahkan disampaikan apa itu yang kan udah banyak nih sepertinya ya, pembelajaran sosial emosional itu sudah bertebaran di mana-mana. Apa sejauh ini yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran sosial emosional? Mau resen boleh ya Bapak Ibu open mic? Oke, Ibu Syamsul Hidayati. Terima kasih Bu Syamsul, silakan Bu. Terima kasih Ibu Yati. Jadi menurut Ibu Yati, dimulai dari diri sendiri dulu ya Bu. Nah, ketika kita sudah mengenali diri kita, kemudian kita bisa membantu siswa juga untuk mengenali dirinya, membantu proses pembelajaran berlangsung secara efektif juga, dan untuk nantinya membuat anak merasa nyaman di dalam kelas. Oke, itu pendapat Ibu Yati. Saya ke kolom komentar sebentar. Oke, kata Ibu Nur Halimah nih, PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional. Lengkap sekali Ibu Nur Halimah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional itu
Nah, menurut Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau yang biasa kita kenal sebagai KASEL, itu adalah sebuah organisasi. Nah, yang berpusat kepada pengembangan sosial dan emosional peserta didik. Peserta didik ini dimulai dari tingkat PAUD atau TK hingga jenjang SMA. Nah, menurut KASEL ini, PSE adalah proses di mana anak dan orang dewasa. Jadi, di sini tidak hanya siswa sebenarnya pembelajaran sosial emosional itu. Untuk para guru bisa memberikan pemahaman yang baik kepada siswa, maka guru sendiri sebagai pendidik juga harus mampu memahami dirinya sendiri dulu terlebih dahulu. Anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi, mencapai tujuan pribadi dan kolektif, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Jadi, ada beberapa poin penting yang di sini saya kasih warna yang berbeda ya. Pelaku atau yang menerapkan pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya kepada siswa saja. Itu berlaku untuk guru, nah dan guru pun tidak hanya kepada murid, itu juga bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Anak misalnya ya, ada anak, bagaimana kita memahami anak, bagaimana kita berusaha meregulasi emosinya. Nah, baik di sini entah itu guru ataupun tenaga pendidik maupun siapapun yang ada di lingkungan sekolah. Untuk mengembangkan identitas yang sehat, berarti identitas itu adalah jati diri. Jadi, bagaimana memahami diri sendiri, bagaimana tahu kekuatan dan kelemahan diri. Nah, mengelola emosi dan mencapai tujuan pribadi dan kolektif. Mengelola emosi berarti ketika marah, aku harus apa ini? Ketika aku sedih, aku harus bagaimana? Misal, kalau saya sedih itu minta dipeluk. Nah, jadi kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan itu saya akan mencari seseorang untuk dipeluk, entah itu bisa jadi keluarga kita, anak, pasangan, ataupun mungkin teman-teman untuk mengeluarkan emosi yang ada di dalam hati, begitu ya Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan pribadi dan kolektif. Jadi ketika sudah paham dengan diri sendiri dan paham juga bagaimana cara meregulasi emosinya, kemudian kita bisa nih berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi maupun kolektif. Kemudian ketika kita sudah bisa merasakan yang kita rasakan, itu kita akan jauh lebih mudah untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, atau yang biasa kita kenal dengan empati. Kemudian untuk membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, interaksinya sudah bagus, kita bisa membangun hubungan yang baik, dan kemudian kita bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kenapa sih pembelajaran sosial emosional itu penting gitu ya? Harusnya kan kalau tentang diri apa hubungannya dengan pembelajaran, kan begitu ya Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa sih? Saya pengen tahu dong. Ayo, boleh di kolom chat, boleh mau open mic, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, kita masuk ke kasus deh. Ini beberapa, hanya sebagian kecil dari beberapa kasus yang berkaitan dengan pelajar yang saya kutip ya dari internet. Ada kasus 5 kasus pelajar meninggal karena tindak kekerasan di sekolah. Yang kedua, kasus kekerasan di sekolah terjadi lagi. Guru celupkan tangan siswa ke air mendidih. Yang ketiga, ribuan kasus narkoba libatkan anak-anak. Pelajar dan mahasiswa jadi tertinggi keempat. Kasus terakhir adalah perundungan dan kasus siswa bakar sekolah. Nah, bullying di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu terhadap kasus-kasus yang ada di sekeliling kita? Ini baru cuplikannya beberapa. Oke, ini ada Ibu Arina, supaya kita bisa menyelami emosi siswa. Oke Bu, terima kasih Bu. Gimana pendapatnya Bapak Ibu yang lain? Dari kasus-kasus ini, kira-kira penyebabnya apa sih? Kenapa bisa terjadi kasus entah itu kekerasan, entah itu bullying, narkoba, dan sebagainya? Menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Saya tunggu. Oke, ada yang raise hand? Silakan Ibu Erma.
Oke, terima kasih Bu Rizka. Izin memberikan tanggapan kenapa banyak sekali terjadi kasus-kasus yang terutama di negara kita saat belakangan ini, tentang apakah itu tindakan kekerasan di sekolah, tindakan kekerasan dilakukan oleh guru ke siswa, kemudian kasus narkoba. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama, yaitu titik beratnya adalah pengendalian diri tadi. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi tidak saja tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab orang tua dan masyarakat sebenarnya untuk menghindari anak-anak kita terhindar dari kasus-kasus yang sudah terjadi, yang sudah kita lihat di media massa itu. Jadi sangat penting sekali rasanya Bu Rizka pelajaran materi PSE ini diberikan juga sebaiknya untuk orang tua. Jadi bisa juga dia mengantisipasi atau melakukan tindakan yang pencegahan terhadap anak mereka di rumah juga. Mungkin itu saja Bu Rizka, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Erma. Oke, berdasarkan kata Bu Erma tadi, itu berarti secara keseluruhan atau secara garis besarnya itu karena adanya kurangnya kontrol diri ya, berarti kemampuan meregulasi emosi dan juga semua pihak harus terlibat dalam kegiatan ini untuk bagaimana mewujudkan sosial emosional yang baik ini. Oke, kita masuk ke kolom komentar. Kata Ibu Syamsul Hidayati, hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya mengenali diri dan mengelola emosi yang ada. Jadi, memang sebegitu pentingnya ya Bapak Ibu, penerapan pembelajaran sosial emosional ini dalam entah itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, terutama di keluarga. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi, sebenarnya untuk bisa memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, ada 5 kompetensi sosial emosional yang bisa kita latih untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian nanti baru kepada peserta didik maupun anak-anak kita di rumah ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk meregulasi emosi. Atau bukan meregulasi, untuk memahami emosi, apa yang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan, dan kenapa saya begini. Nah, itu yang untuk kesadaran diri. Jadi dia sudah tahu dengan dirinya sendiri. Itu kompetensi pertama yang harus dikuasai. Baik juga di sana termasuk ke dalam kelebihan atau kekuatan yang dia punya maupun kelemahannya. Jadi ketika dihadapkan pada hal-hal yang rasanya menyulitkan siswa di sini maksud saya, siswa jadi tahu bagaimana cara menghadapinya dengan kelemahan yang dia punya. Kompetensi sosial kompetensi sosial emosional yang kedua itu adalah self management atau manajemen diri. Nah, di sini bagaimana siswa itu untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan. Nah, jadi di sini diharapkan peserta didik itu tahu ketika saya malas untuk ke sekolah sebenarnya apa yang harus saya lakukan, atau ketika saya misalnya merasa marah atau saya kesal dengan teman saya, apa yang bagaimana cara saya untuk menyalurkan emosi negatif yang saya miliki ini. Atau tidak hanya emosi negatif ya Bapak Ibu, emosi positif juga seperti itu. Ketika siswa itu misalnya terlalu bersemangat atau terlalu menggebu-gebu untuk sesuatu yang ingin dia capai, itu pada beberapa kasus ada yang sampai tubuhnya menolak, ada yang sampai demam gitu ya. Itu saya baru dapat sharing dari siswa kemarin, Ibu, saya ada tugas menggambar komik, saya sudah membaca berbagai macam komik dan saya dapat ide Bu. Namun ketika saya merasa sangat bersemangat untuk menuangkan ide ini Bu, saya demam. Sudah 2 kali saya demam Bu, karena mau menggambar ini saja. Jadi kita sebagai guru diharapkan nantinya mampu memfasilitasi siswa untuk menemukan bagaimana cara self management atau manajemen diri yang baik ini. Oke, yang berikutnya adalah social awareness atau kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang
dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Jadi, ketika kita sudah paham dengan diri sendiri, sudah paham bagaimana meregulasi dan memanajemen diri sendiri, kita masuk ke tahap berikutnya, itu adalah bagaimana ke orang lain lagi. Kalau kita sudah tahu apa yang kita rasakan, maka kita akan paham, saya tuh nggak suka loh kalau diginiin. Orang lain apakah akan suka dengan begitu? Jadi kita bisa membatasi diri, bukan membatasi diri dalam hal yang artian negatif ya, namun bisa menempatkan diri. Ketika saya dihadapi situasi seperti begini, apakah saya akan senang? Kalau jawabannya tidak, maka saya tidak akan memperlakukan orang lain dengan begitu. Nah, itulah yang biasanya kita kenal dengan nama empati. Oke, dirinya sudah bagus, kontrol dirinya sudah bagus, kemudian sudah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, kemudian dengan adanya kemampuan 3 yang tadi, yang sudah dikuasai tadi, kita dapat membangun relationship skill atau keterampilan sosial, menjalin hubungan yang sehat, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kemampuan untuk membangun atau mempertahankan hubungan yang saling suportif. Kalau kata anak muda zaman sekarang, nggak toksik gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika sudah menguasai ini, dan yang terakhir adalah responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau sudah paham, maka harapannya peserta didik mampu bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang dia ambil. Misal, tidak menyimak ketika pembelajaran, maka dia tahu bahwa nanti efek sampingnya adalah dia tidak akan paham. Maka dia boleh memilih ini, mau menyimak atau mau bermain dengan temannya. Maka nanti dia harus bertanggung jawab akan konsekuensinya. Oke, sampai di situ. Apakah kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Boleh reaction jempolnya kalau sudah siap. Oke, terima kasih jempolnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah tahu apa saja yang harus kita tingkatkan, kompetensi yang harus kita kuasai, dan kemudian itulah yang nanti akan kita bantu peserta didik untuk menguasai kompetensi tersebut melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, lalu bagaimana cara menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran? Menurut Bapak Ibu, dari awal tadi, apakah sudah ada yang saya coba terapkan di dalam ruang Meet kita ini? Boleh komentarnya dulu Bapak Ibu? Bagian mana coba? Saya sudah menerapkan 1 atau 2 kegiatan dari tadi. Silahkan Bapak Ibu. Saya tunggu komentarnya. Oke, saat menanyakan warna ya, warna apa hatimu hari ini gitu ya. Berarti di situ saya sudah menerapkan untuk membantu Bapak Ibu semua untuk merasakan, mengenali apa yang dirasakan. Terus apakah masih ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, cara menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3 pilihan. Yang pertama, terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, salah satu contohnya adalah ketika membuka pembelajaran misalnya, saya menanyakan kabar kepada siswa melalui entah itu warna, apa warna emosinya hari ini, atau Bapak Ibu mungkin bisa memfasilitasi dengan emotikon, apa emotikonnya untuk hari ini, apakah murung, apakah bahagia, apakah sedih gitu ya. Atau bisa juga dengan teknik stop gitu ya Bapak Ibu. Teknik stop ini itu kita ada 4 tahap STOP. Stop yaitu menghentikan aktivitas. Yang kedua take a break, jadi bernafas secara natural. Jadi seperti tadi kita relaksasi, fokus kepada nafas, merasakan apa yang kita rasakan di dalam diri, di permukaan kulit, gitu ya. Kemudian observe. Observe di sini adalah termasuk tadi merasakan nafas, perasaan, lingkungan,
kursi yang kita duduki, meja yang ada di tangan kita, ataupun mungkin panas laptop yang ada di depan kita, dan kemudian proceed atau melanjutkan kembali kegiatan. Jadi penerapannya dalam kegiatan pembelajaran adalah bisa jadi di awal kita bantu siswa untuk fokus ke dalam kelas, karena bisa jadi mungkin dia terlambat sehabis ngantar adiknya misalnya, atau tadi pagi kena marah, atau kepikiran tugas matematika nanti jam habis istirahat belum saya bikin. Pernah ya Bapak Ibu mengalami hal tersebut, siswa tidak fokus, heboh gitu ya, sibuk bercengkrama dengan teman-temannya. Ya, Ibu Nur Halimah langsung ngasih jempol. Nah, jadi itu kita kembalikan dulu siswa untuk benar-benar hadir utuh, siap untuk menyimak pembelajaran yang akan kita berikan. Ketika siswa sudah nyaman, sudah siap, baru kita mulai kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu membangun lingkungan kelas yang positif. Lingkungan kelas berarti siswa dengan sekelilingnya. Itu entah dengan temannya, entah itu dengan suasana kelas, bagaimana interaksinya dengan temannya. Jadi Bapak Ibu bisa membantu murid untuk misal memberikan tugas bermain peran misalnya. Jadi dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Atau misalnya diskusi dengan teman sebangku. Ketika proses diskusi itu terjadi, berarti kan dia melihat dari sudut pandang temannya, dan temannya pun juga melihat dari sudut pandang si anak ini. Dan ketika dipresentasikan di depan kelas, maka satu kelas itu akan melihat dari sudut pandang mereka yang menampilkan presentasi, dan yang menyampaikan pun bisa melihat sudut pandang teman sekelasnya, anggota kelas yang lain itu melalui tanggapan, pertanyaan, ataupun saran yang diberikan oleh teman-temannya. Tugas kita di sini adalah tidak mendikte sih sebenarnya Bapak Ibu, cuma lebih kepada mengarahkan. Ketika misalnya ada yang berkomentar negatif ketika temannya menjelaskan, itu bisa kita bantu, bisa kita luruskan bagaimana cara mengomentari penampilan temannya yang baik. Oke, yang ketiga adalah melibatkan orang tua dan komunitas. Sama seperti yang disampaikan Ibu Erma tadi ya, bahwa mendidik siswa tidak hanya tugas kita sebagai guru di sekolah, juga bukan tugas orang tua di rumah, maka semua itu adalah kerjasama orang tua, guru, dan masyarakat. Contohnya seperti kasus narkoba. Kalau menurut pandangan saya, tidak mungkin tidak ada orang yang tua yang mau memberikan narkoba untuk anaknya ya. Tapi di mana dapatnya atau siapa yang memberikan, itu berarti kan dari orang lain. Jadi ketika kita punya lingkungan yang kondusif, guru-guru yang sudah menguasai PSE ini, ataupun orang tua dan masyarakat, itu harapannya kita dapat lebih optimal lagi dalam membantu siswa untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosionalnya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mau minta sharingnya dong Bapak Ibu, boleh open mic ya. Kegiatan apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional ini? Mungkin sebelumnya sudah dilaksanakan, tapi bisa jadi, saya nggak terlalu menandai kalau itu ternyata bagian dari sosial emosional. Saya minta sharingnya Bapak Ibu. Open mic boleh, agar bisa lebih mengungkapkan. Ayo, siapa? Oke, Ibu Nur Halimah, silakan Ibu. Apa yang sudah pernah Ibu coba terapkan di dalam kelas? Halo Bu Rizka. Halo Bu Ima, sudah terdengar Ibu? Oh iya, tadi saya memakai handset, jadi sepertinya suara saya terganggu. Oke, boleh Ibu. Atas waktunya Bu Rizka Nabila, mungkin akan saya sharing sedikit mengenai apa saja yang sudah saya lakukan mengenai PSE ini di dalam kelas. Yang pertama, saya akan mencoba untuk kemampuan berelasi. Yang pertama, saya kan di mata pelajaran bimbingan dan konseling Bu Rizka. Nah, saya lebih banyak pembelajaran klasikal yang
yang basicnya itu modelnya itu PBL begitu ya, Oke. problem. Jadi dengan adanya kesadaran atau keterampilan berelasi itu beberapa siswa dibagi beberapa kelompok. Nah, dalam hal ini siswa memberikan hasil kelompoknya dan beberapa siswa yang lain menghargai pendapat dari beberapa kelompok dari yang lain yang telah memberi hasil dari kelompok tersebut. Nah, itu termasuk pembelajaran PSK yang sudah saya lakukan. Nah, selain kemampuan berelasinya, maka akan ada manajemen dirinya di dalamnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Rizka. Terima kasih waktunya, Bu Rizka. Oke, terima kasih Ibu Ima. Berarti di sini secara berkelompok gitu ya, Bu. Otomatis ketika dia berdiskusi dengan temannya, itu entah dia menahan diri agar tidak mempertahankan merasa pendapatnya yang paling benar, berarti di sana ada kemampuan regulasi emosinya juga gitu ya, Bu? Ya, betul sekali, Bu Rizka. Oke, terima kasih Ibu Nur Halimah. Mohon maaf Ibu Sarah, apakah waktu kita masih ada, Bu? Saya mau sudah habis waktunya atau bagaimana? Kalau nggak, saya mau minta satu pendapat lagi nih dari Bapak Ibu guru yang lain. Masih bisa sepertinya Bu Rizka. Oh, masih bisa. Oke, Bapak Ibu yang mau sharing boleh silahkan. Kesempatannya masih terbuka lebar, kata Ibu Sarah. Ayo, ada berapa orang kita ya? Ada 25 orang di dalam meet ini. Silahkan Bapak Ibu, saya persilahkan waktu dan layarnya bagi yang ingin sharing kegiatan apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas gitu. Jadi tujuannya agar Bapak Ibu guru yang lain juga punya ide, oh ternyata saya bisa loh menerapkan ini bersama siswa saya nantinya gitu. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Iqbal? Sepertinya dari tadi pengen berbicara, boleh Bapak Iqbal? Baik Pak Iqbal, silakan. Atau gini deh Bu Rizka, kayaknya karena izin ya, ini walaupun saya moderator, kayak pernah melakukan seperti Ibu. Oke, Bu Sarah mau sharing, boleh silakan Bu Sarah. Kan pembelajaran KSE yang terintegrasi dalam pembelajaran begitu ya Bapak Ibu. Misalnya waktu anak terlihat murung, itu kan barangkali ada suatu emosi yang belum terregulasi barangkali, atau dia tidak nyaman kan seperti itu ya Bu Rizka, lalu kita boleh mengidentifikasi begitu. Jadi boleh kita dekati lalu kita tanyakan, itu saya pernah melakukan begitu Bu Rizka. Jadi ketika ditanya, kenapa nak demam, sakit atau bagaimana? Enggak Bu, kata siswa ini. Kemudian memang masih terlihat murung. Biasanya aktif kan begitu ya, jadi pertanyaan buat kita. Karena kita memang dituntut untuk gimana sih mengelola kelas begitu ya. Ada siswa nih murung, lalu kita atasi. Dan ternyata memang tidak mengaku kan. Cuma nyeletuk kawannya, Bu, pacarnya begini loh. Berarti kan mempengaruhi gitu ya Bu ya. Ada sesuatu yang tidak nyaman begitu. Jadi menurut saya kita pun pernah melakukan. Saya pernah menanyakan itu, walaupun tidak terregulasi begitu ya. Berarti kan kita memerlukan apa ya? Kita perlu ngajarin nih anak, kita biasain supaya mereka bisa meregulasi begitu. Barangkali itu Bu Rizka. Oke, terima kasih Ibu Sarah. Berarti di sini kita lebih jeli gitu ya Bu, memperhatikan ekspresi siswa, gelagatnya. Kalau ada yang beda, oh kayaknya ada yang bermasalah ini gitu ya. Bisa kita dekati secara personal atau mungkin dibantu nanti mengadakan kegiatan yang membuat anak bersemangat lagi. Saya juga pernah, ini berkaitan dengan fisika sedikit ya Bapak Ibu. Jadi saya mengajar itu kelasnya kelas siangnya bukan sekitar jam 11-an dan alhamdulillah hari waktu itu agak mendung. Jadi siswa ini katanya dari pagi itu Bu, jam pertama kimia, jam kedua itu matematika, lalu masuk jam ketiga fisika. Kebayang Bapak Ibu betapa rumitnya kepala mereka gitu ya. Dan itu berhubungan dengan kelistrikan Bapak Ibu, itu materi saya di kelas 12. Saya sampaikan kepada siswa, otak kita ini ada listrik di dalamnya. Dan kalau
tegangannya terlalu tinggi, itu yang disebut sama orang konslet gitu ya. Bisa terjadi konsleting. Dan juga itu masuk ke dalam materi saya, listrik statis. Salah satu cara untuk menyalurkan listrik yang ada di pikiran kita, di kepala kita, itu adalah dengan cara grounding atau membumi. Nah, kalau ketika sholat itu bisa jadi dengan sujud berlama-lama, itu bentuk groundingnya. Atau kalau misalnya ini belum masuk jadwal sholat, jadwal duha juga udah lewat, jam 11-an lewat gitu ya Bapak Ibu, itu bisa juga dengan cara silahkan atau kita ajak siswa, mari kita berjalan di rerumputan sejenak. Jadi memang buka sepatu, buka kaos kaki, usahakan kakinya menapak ke bumi, karena grounding itu adalah menyalurkan listrik ke bumi gitu ya, agar tidak berkumpul di tubuh kita. Jadi sembari mereka berjalan, itu mereka bisa fokus ke hal-hal yang ada di sekeliling mereka, dan itu mengangkat beban mereka yang tadinya sudah belajar kimia, habis itu dilanjutkan oleh matematika, dan kemudian masuk ke fisika. Begitu contohnya Bapak Ibu. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau sharing? Sepertinya tidak ada, ini pun juga sudah jam 2.48 Bu Sarah. Iya. Bapak Ibu, terima kasih untuk interaksi kita di Meet pada hari ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Sarah. Baik, terima kasih Bu Rizka. Luar biasa sekali materinya Bu pada siang hari ini. Kita sudah mengidentifikasi emosi kita dengan memilih warna begitu ya. Kemudian sudah relaksasi. Nah, ini juga sepertinya penerapan KSE begitu ya Bu ya. Di kelas juga bisa kita lakukan teknik stop yang Bu Rizka bilang tadi. Kemudian kita sudah mengenal apa itu pembelajaran sosial emosional, pentingnya pembelajaran ini. Kemudian 5 kompetensi sosial emosional juga sudah kita pelajari. Nah, tadi juga sudah sharing praktek baik yang sudah kita lakukan begitu ya, mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional. Baik Bapak Ibu, barangkali kita sudah di penghujung acara begitu ya. Sedikit informasi untuk link absen akan dikirim begitu ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, dan mengingatkan Bapak Ibu, nanti sertifikat akan langsung dikirim otomatis ke email yang Bapak Ibu gunakan untuk mengisi daftar hadir begitu ya. Baik. Sebentar Bapak Ibu, link absennya. Atau sebentar. Barangkali Bapak Ibu, karena ini tadi sudah ada materi, masih ada yang mengganjal begitu, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit menjelang absen dikirim begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita akan buka satu sesi barangkali ya, karena sudah 14.50. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau barangkali karena sudah jelas makanya sudah tidak ada pertanyaan Bu Rizka begitu. Baik Bu Sarah, oh sudah muncul itu link absennya Bapak Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Oke, barangkali sudah tidak ada ini Bu Rizka yang akan bertanya begitu ya. Oke Bu Sarah, kita akhiri ini Bu. Iya boleh sepertinya, karena memang hening, barangkali memang sudah paham begitu ya. Atau sedang ini lagi Bu Sarah, sedang merancang, oh besok saya di kelas materinya ini, kayaknya bisa terapkan ini, lagi ada banyak ide ini Bapak Ibu semuanya sepertinya. Iya benar banget, kayaknya begitu. Barangkali kalau Bapak Ibu sedang memikirkan itu, boleh sharing ya Bapak Ibu, barangkali ada nih nanti ide
dari satu ide lalu ada 2-3 ide kita gabungin untuk pembelajaran, boleh banget ya. Ini juga bisa diterapkan ke anak ya Bapak Ibu. Kalau seandainya menangis, misalnya ditanya, nangisnya kenapa, sedihnya kenapa, oh sakit, oh terjatuh, yang ini ya yang sakit. Jadi mereka pun juga tahu mengenali bagian tubuhnya, apa yang dirasakan, dan menamakan emosi. Mungkin kalau untuk anak-anak, apalagi di bawah balita itu masih kesulitan itu ya Bu Sarah, sebagai sesama itu ya, sesama yang punya balita. Bener banget Bu Rizka. Barangkali kita juga bisa mengenalkan nama emosinya. Barangkali dia marah ya. Oh, anak ibu sedang marah ya, gitu. Bilang aja supaya anak kita memahami, meregulasi begitu ya Bu Rizka. Iya, siswa Betul kita sekali, bisa. Ibu Sarah. Ya, siswa kita bisa. Barangkali kalau sudah berkeluarga boleh deh itu di keluarga sendiri ya Bu Rizka. Barangkali ditanyain, oh sedang marah ya, atau kita boleh mengakui emosi kita ya. Maaf, aku sedang marah misalnya, boleh. Hening sepertinya Bu Rizka, atau kita tutup saja? Siap Ibu Sarah? Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, begitu sampai di sini mungkin pertemuan sharing kita ya di dunia maya. Barangkali semoga suatu hari nanti kita dapat bertemu begitu ya, yang khususnya di luar kombinasi komunitas belajar dan berbagi Semansati begitu. Nah, salah kata mohon maaf saya Bapak Ibu ya. Dan semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Yati, angkat tangan silakan Bu. Oh iya, lewat dokumentasi. Baik, foto bersama. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu guru. Ya, kita dokumentasi. Karena hari ini laporan tanpa foto itu hoax Bapak Ibu ya. Siapa saya? Oke. Baik, sudah stay ya. Jaringan. Oke. Ini satu layar. 1, 2, 3. Hilang tuh ketutup. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke. 2 Ada cukup. pose khusus nggak Ibu Sarah? Oh, pose khusus boleh Bu. Silakan Bu Rizka mungkin mengarahkan. Gimana posenya Ibu Sarah? Boleh? Silakan Bu. Bagaimana posenya? Saya nggak bisa nih Bu, karena harus. Oke, itu sepertinya Ibu Yuni sudah menunjukkan memandu kita untuk posenya gimana Bu Mel? Iya Bu Mel, silakan Bu Yuni Melia. Bagaimana Bu Mel? Oke, kameranya? Oke, begini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, manis-manis ya. Baik. Pak Ade kayak Ayah pulang. Uang goreng ini. Baik, sukses selalu Bu Yuni Melia Sari ya usahanya. Amin. Ini tadi udah salam apa belum saya ya? Sudah ya Bu ya? Oke, baik. Monggo silahkan yang akan meninggalkan room. Iya, betul. Absen. Iya, benar. Absennya ada di link ya Bapak Ibu. Sudah ada, sudah tertera. Iya, di chat Bapak. Iya. Di chat ya. Makin sore makin manis Bapak Ibu guru ini. Belum dikirim ke grup. Sinyalnya luar biasa ini. Oh iya. Mama apa telat.
Ibu Sarah, ini apakah sudah boleh meninggalkan room meet? Boleh Ibu Rizka, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Bu. Bapak Ibu ya semua izin live kami.